Oke, pada bagian ini saya akan membahas mengenai nefron, ya. Jadi nefron ini merupakan suatu bagian terkecil dari ginjal, ya. Kita akan lihat. Nah, nefron itu merupakan struktural terkecil dari ginjal yang berfungsi untuk membuang peroksida dari darah dan mengatur dalam membantu pengaturan tekanan darah, volume cairan, serta pH. Nah, setiap ginjal itu memiliki 1,25 juta nefron, panjangnya 145 km, ya, jadi cukup panjang pada setiap ginjalnya, jika direntangkan tentunya ya, tapi ini bentuknya kan meliuk-liuk begitu ya. Nah, terdapat dua jenis nefron, ada nefron kortikal dan nefron juxtamedular. Mari kita lihat pada gambar ya. Jadi nefron kortikal ini adalah nefron yang terletak di bagian korteks ya. Sedangkan nefron juxtamedular adalah nefron yang terletak di korteks dan medula. Ya, coba kita lihat. Dalam tubuh manusia, sebagian besarnya adalah nefron kortikal dan hanya 15% saja nefron juxtamedulari. Nah, pada setiap nefron ada dua bagian lagi. Yang pertama adalah renal corpuscle dan yang kedua adalah renal tubulus. Nah, kita lihat yang manakah renal corpuscle. Renal corpuscle adalah bagian yang berbentuk bulat ini ya, yang dekat bagian berwarna V. Sedangkan renal tubulus adalah bagian lainnya yang seperti selang-selang ini. Pada masing-masing nefron terdapat corpuscle dan tubulus. Ya, di juxtamedulari juga sama. Nah, fungsinya untuk renal corpuscle adalah dalam fungsi filtrasi, sedangkan untuk renal tubulus membantu proses reabsorpsi dan ekskresi. Oke. Nah, tadi kan nefron ini merupakan bagian terkecil yang membantu dalam menyaring darah kita. Apa yang disaringkan? Darah. Dari mana kan masuknya darah berbentuk V tadi di dekat renal corpuscle. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bagaimana masuknya darah ke ginjal. Nah, ini gambar yang memberikan gambaran lebih jelas lagi alur masuknya darah dan keluarnya darah dari dan ke ginjal. Ini ada angka 1 sampai 13. Kita lihat dari nomor 1. 1 itu adalah renal arteri. Ini ya, yang tadi V itu mungkin masuknya adalah renal arteri. Lalu darah akan dialirkan ke segmental arteri, lalu ke interlobar arteri, kemudian ke arteri arkuat, ke arteri interlobular, lalu ke aferen arteriol. Nah, masih diingat juga kan ya, kalau aferen itu artinya adalah masuk ya, sedangkan eferen adalah keluar. Nah, ini masuknya kemana nih? Masuknya ke glomerulus ya. Kemudian nanti dari glomerulus darah akan dialirkan ke arteriol eferen, lalu ke peritubular kapiler, selanjutnya ke interlobular vena, lalu ke vena arkuat, ke vena interlobar, dan selanjutnya akan masuk ke vena renal ya. Nah, vena renal ini ya. Jadi ada 13 jalur ya. Untuk interlobular sampai dengan ujung vena ataupun arteri itu memiliki istilah yang sama ya. Jadi mudah untuk diingat ya. Oke, kita lihat. Selain peredaran darah, ada juga syaraf yang membantu dalam proses regulasi, laju, filtrasi, serta pengaturan tekanan darah ya. Jadi pada setiap menitnya ada sekitar 1,2 liter darah yang masuk ke ginjal ya. Pada kondisi sehat normal. Jadi sangat banyak sekali ya, per menit itu 1,2 liter per menit. Dan ginjal dan ureter tersebut dipersyarafi oleh saraf simpatik postganglion. Bisa kita lihat pada gambar beberapa persyarafan yang ada di sekitar ginjal ya. Ada saraf simpatik yang berwarna merah, ada saraf parasimpatik yang berwarna biru yang berhubungan dengan vagal ya, vagal posterior. Kemudian ada juga yang plexus ya. Plexus ini merupakan gabungan dari simpatik dan parasimpatik. Nah, untuk yang plexus ini dia terhubung ke aorta di dekat hilum. Ya, masih ingat di anatomi sebelumnya ada bagian yang bernama hilum. Nah,
Apa saja fungsi persyarafan tersebut? Yang pertama untuk pengaturan laju pembentukan urin, sehingga dia membantu mengubah laju aliran darah serta tekanan darah pada nefron. Jadi nanti dengan persyarafan ini, aliran darah ke ginjal akan disesuaikan vasokonstriksi ataupun vasodilatasi untuk pembuluh darahnya. Dengan adanya vasokonstriksi maupun vasodilatasi, itu akan mempengaruhi volume darah yang masuk ke ginjal. Dengan begitu mempengaruhi juga laju filtrasi di glomerulus, ya. Nah, selain dengan pengaturan volume, laju, ya, pembentukan urin, ada juga stimulasi pelepasan renin, ya. Jadi dengan persyarafan di sekitar ginjal akan dibantu pengaturan tekanan darah melalui pelepasan dari renin. Selain dari tekanan darah, renin juga membantu dalam proses menghindari kehilangan cairan dan garam-garam melalui proses reabsorpsi. Oke. Selanjutnya, ini saya akan membahas mengenai pembuluh darah di sekitar nefron, ya. Jadi tadi, kalau misalnya masih ingat, ada nefron korteks dan ada nefron juxtamedulari, ya. Nah, pada nefron kortikal, aliran darah diteruskan ke peritubular kapiler, ya, langsung ke tubulus-tubulus, ya. Sedangkan pada nefron juxtamedular, setelah dari peritubular kapiler, maka darah akan dialirkan ke vasa rekta. Nah, mari kita lihat, ya. Nih. Jadi, setelah keluar darah dari glomerulus kan ke arteriol eferen. Yang pertama akan dilalui peritubular kapiler, ya. Dari peritubular kapiler ini pada nefron kortikal akan langsung ke nefron loop, ya. Sedangkan pada juxtamedular maka dia akan disambungkan lagi dengan vasa rekta, ya, vasa rekta yang berhubungan dengan nefron loop. Bisa dilihat, ya, perbedaannya. Peritubular kapiler itu dia lebih banyak berasosiasi dengan tubulus proksimal, ya, yang paling dekat dengan nefron. Tidak banyak terdapat di nefron loop, sedangkan untuk vasa rekta lebih banyak terletak di nefron loop. Oke, kita lihat kembali pada slide ini. Ya, ini memberikan gambaran bahwa jenis kapiler, nah, di nefron kortikal dan di nefron juxtamedular, ya. Pada nefron kortikal hanya disambungkan dengan peritubular kapiler ini, sedangkan pada nefron juxtamedular ada bagian yang bernama vasa rekta, ya, setelah peritubular kapiler ini. Oke. Nah, apa saja fungsi dari adanya vasa rekta ini? Dia membantu dalam proses reabsorpsi, ya, di sekitar nefron loop. Oke. Kemudian ada suatu bagian bernama renal corpuscle, ya. Kalau tadi kan nefron, nah sekarang adalah renal corpuscle. Ini kita akan melihat lebih dalam lagi satu bagian dari ginjal, ya. Tadi kan nefron itu yang besarnya, ya. Sekarang bagian yang kecilnya lagi berbentuk bulat ini. Nah, kalau diperbesar seperti ini, ya, bulat. Ini yang bagian luar, ini namanya adalah glomerular capsule. Sering disebut juga kapsul Bowman, ya, menghargai orang yang menemukannya. Lalu bagian yang meliuk-liuk ini adalah bagian glomerulus, ya, atau glomerular kapilari. Oke, pada glomerular kapsul terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah epithelium squamosa, bagian paling luar, ya. Kemudian bagian yang kosong ini adalah bagian kapsular, dan bagian yang menempel pada glomerulus, ini yang seperti mata-mata kecil ini, itu namanya podosit, ya. Kapsular space ini akan diisi oleh cairan ketika hasil filtrasinya sudah ada dari glomerulus, maka dialirkan ke sini, ya. Nanti air-air ini akan dihasilkan ke sini. Oke, sedangkan ini podosit, ya, podosit ini yang menempel pada glomerulus. Ini kita lihat lebih jelas lagi untuk
ini sama ya, kapsular, lalu ada podosit dan juga ada kapsular space ya, sama ini ya. Jika dipotong, nah maka bisa dilihat ini ada bagian-bagian pentingnya. Ini ada pori ya, pori, kemudian ini ada contoh sel darah merah yang sedang disaring ya. Ini sel darah merah tuh akan terjebak di sepanjang tadi nih ya. Nah di sini dia akan masuk ke sini, nih darahnya masuk, nanti dia ada di sini ya darah merahnya. Beberapa bagian penting di sini, yang pertama adalah filtration slit, lalu ada lapisan densa dan juga pori. Nah pori ini terdapat di kapiler tersebut, atau kita sebut juga dengan kapiler terpenetrasi atau fenestrated epitel ya pada kapiler. Nanti akan saya bahas pada slide selanjutnya ya. Nah, untuk ketiga bagian ini, pori pada fenestrated endotel, kemudian lapisan densa serta filtration slit, ini merupakan suatu membran penyaring ya. Satu bagian penting lainnya adalah mesangial cell. Mesangial cell ini akan membantu kontraksi maupun dilatasi kapiler ini ya. Jadi nanti akan membantu dalam pengaturan laju pembentukan urin. Oke. Selanjutnya, nah ini akan saya jelaskan lagi di bagian seperti apakah filtration slit. Jadi filtration slit itu merupakan suatu gap atau celah ya, celah di pinggir ini ya, celah di antara pedicel, di mana ketika suatu zat yang akan disaring pertama kan melewati dulu fenestrated endothelium ini ya, yang merah ini ya. Jadi pertama tersaring di lubang-lubang ini, selanjutnya nanti di ujungnya itu harus bisa tersaring atau melewati filtration slit ini ya. Letak filtration slit ini berada di atas basa lamina. Oke, ini bagian yang seperti mata ini namanya podosit ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai renal tubulus. Tapi renal tubulus ini akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya di video yang ketiga. Terima kasih.